Buka Clubhouse ya, bismillah. Fadalah. Ini udah buka, insyaallah Clubhouse-nya. Oke, siap. Oke, kita buka ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, jamaah Bumiku Mengaji yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan melaksanakan kajian perdana dari kitab 50 sebab terhindar dari siksa kubur, karya guru kita Al-Ustadz Najmi Muhammad Ajmi Umar Bakar hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita akan bacakan dulu tata tertib yang berlaku pada kajian hari ini. Yang pertama, mohon teman-teman menggunakan nama yang sebenarnya sehingga kami mudah untuk mengenali para peserta. Yang kedua, mohon mematikan video dan audio saat mengikuti kajian. Yang ketiga, bagi teman-teman yang hadir, diusahakan untuk mencatat faidah-faidah dari guru kita hari ini. Insya Allah, kajian akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi materi, dan sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Untuk tanya-jawab kita akan laksanakan 30 menit. Maksud saya, pada sesi materi kita akan laksanakan 60 menit, 1 jam. Setelah itu ada sesi tanya-jawab. Yang berikutnya adalah pertanyaan bisa dikirimkan kepada host atau moderator hari ini, atau bagi yang ingin bertanya secara langsung, silahkan menunggu, dan bagi akhwat untuk tidak melembutkan suaranya serta menonaktifkan kameranya, sedangkan untuk ikhwan mohon dinyalakan kameranya. Yang terakhir, mohon menghargai sesama dalam mengikuti kajian ini dan berharap mendapat ridwan Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita langsung memulai kajian ini di pembahasan pertama, yaitu dari muqaddimah kitab yang sudah disebutkan pada judul hari ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini kita dapat bertemu dan kita ingin melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu, ibadah yang besar, ibadah yang mulia, ibadah yang agung dalam pandangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita menuntut ilmu, mempelajari agama kita yang kita cintai, yang kita yakini, yang berusaha kita pahami dan kita amalkan, dan kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Agama Islam adalah agama yang benar,
agama yang sempurna, agama yang Allah izinkan, agama yang sah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah, ternyata kita dilahirkan sebagai seorang Muslim. Dan hari ini kita termasuk yang beragama Islam. Dan kita setelah mempelajari dan memahami agama kita, akhirnya kita pun semakin yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, Alhamdulillah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Dengan syukur yang sebenar-benarnya, kita semakin taat kepada Allah, kita semakin menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita pun berusaha memperbaiki diri kita. Selalu kita senantiasa bertaubat, kita berhijrah, kita berubah, dan berusaha menjadi lebih baik. Ya, usahanya harus maksimal, karena waktu kita sangat sedikit sekali, sisa-sisa waktu yang tersisa dalam hidup dan kehidupan di dunia ini. Seberapa panjang pun, seberapa banyak pun usia kita miliki, tetap saja sedikit. Maka manfaatkanlah waktu yang sedikit ini untuk kita menjadi seorang Muslim yang beriman, seorang Muslim yang berilmu, seorang Muslim yang beramal dengan benar semuanya, dengan mengikuti contoh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian yang berbahagia, kita akan membahas tema tentang buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Sebetulnya pembahasan kita ini pembahasan yang kedua ya. Karena kita pernah membahas pada pertemuan yang kemarin tentang siksa kubur secara umum, bagaimana kondisi yang sangat menakutkan dan mengerikan, yang sangat menegangkan. Dan inilah yang menjadi bahan pikiran setiap Muslim. Mereka stres dengan kondisi yang belum mereka ketahui. Kondisi yang terjadi nanti setelah mereka meninggalkan dunia. Mereka bingung dengan kondisi mereka yang tidak mereka ketahui, karena ini masalah gaib. Dan satu pun manusia tidak tahu selama mereka di dunia, apakah nanti mereka mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan siksa kubur. Tapi kita berharap kita mendapatkan nikmat kubur dan terhindar dari siksa kubur. Tetapi tentunya tidak cukup, kita hanya berharap saja. Hanya berharap dan berkeinginan. Semua manusia pasti punya keinginan seperti itu. Bahkan orang kafir pun pasti ingin terhindar dari siksa kubur. Tetapi tentunya kita harus mengupayakan dengan upaya yang maksimal, yang mati-matian dan habis-habisan untuk bisa selamat dari siksa kubur. Karena kita lihat bahwa ternyata orang yang mendapatkan siksa kubur itu lebih banyak dibandingkan orang yang mendapatkan nikmat kubur. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bahwa kebanyakan penghuni kubur yang mendapatkan siksa ya adalah manusia dan jin yang Allah ciptakan, yang mana mereka selama di dunia tidak mau taat kepada Allah. Mayoritas orang yang mendapatkan siksa kubur adalah manusia dan jin yang tidak mau untuk melaksanakan perintah-perintah Allah selama mereka hidup di dunia. Yang selamat hanya sedikit, jamaah sekalian. Yang sedikit ini yang kita khawatirkan kalau kita tidak termasuk di dalamnya. Maka marilah kita berjuang, kita berkorban, kita berusaha maksimal, mati-matian dan habis-habisan sekali lagi untuk bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, kita ingin matinya husnul khatimah, kita ingin selamat dari siksa kubur yang menjadi penentu seseorang nanti akan dimudahkan untuk melalui proses-proses berikutnya. Karena Nabi SAW bersabda bahwa al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah fase pertama. Ya, kehidupan yang pertama dari kehidupan alam akhirat. Barang siapa yang dia selamat di alam kuburnya, maka dia akan mudah melalui tahapan fase-fase kehidupan alam akhirat berikutnya. Dan barang siapa yang tidak selamat di kuburnya, maka dia akan berat untuk menghadapi fase kehidupan alam akhirat berikutnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka diharapkan ya setiap muslim dan muslimah dimanapun mereka berada, hendaknya mereka mengetahui 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ya, hendaknya kita tahu semuanya, tahu, paham, mengerti, dan kita berusaha bersama-sama, berlomba-lomba untuk bisa sebanyak mungkin
ya melakukan perkara-perkara yang ada dalam buku ini yang kita bahas, ya. Dan buku ini tentunya tidak bisa sekali pertemuan karena ada 50 sebab, ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah mudahkan kita untuk bisa membahasnya. Allah berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kepada kita taufik untuk bisa memahami dan mengamalkannya sepanjang hidup kita. Demi Allah, ya, kita bersumpah atas nama Allah. Kalau kita memahaminya dan mengamalkannya dengan ikhlas, dengan tuntunan syariat, maka Allah pun akan memberikan janjinya. Allah buktikan janjinya. Ya, kita pun akan bisa selamat nanti di dunia maupun nanti di akhirat. Iya, jadi jumlah 50 yang tercantum di buku ini, barangkali jamaah sekalian sudah memiliki bukunya ya. Jumlah 50 ini bukanlah jumlah maksimal sebetulnya. Sebagaimana disebutkan di halaman 7, silakan buka di halaman 7. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh dosa dan maksiat lain yang diharamkan untuk dilakukan. Di buku ini ada disebutkan beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang diharamkan, ya, yang dilarang untuk dilakukan, dan kalau dilakukan maka dampaknya Allah katakan atau Rasul mengatakan mereka mendapatkan siksa kubur. Tetapi kita lihat di buku ini ternyata tidak semua dosa yang tercantum kan, hanya dosa-dosa tertentu. Kenapa? Karena memang kita hanya melihat dalil-dalil yang sudah nyata, sudah jelas dari Allah dan Rasul, dosa-dosa inilah yang akan diancam dengan siksa kubur. Tetapi bukan berarti dosa-dosa lain aman. Nah, ini perlu dipahami ya. Kita mencantumkan di sini ada 50 contoh-contoh beberapa dosa misalnya, bukan berarti dosa-dosa yang lain boleh kita lakukan. Tetapi kita mencantumkan di buku ini contoh-contoh dosa yang langsung Allah sebutkan, yang langsung Rasul sebutkan bahwa itu ada ancamannya, lafaznya dengan adanya siksa kubur. Ya, artinya semua dosa mesti kita jauhi. Meskipun memang tidak disebutkan langsung ancamannya, ya, di mana mereka akan mendapatkan siksa kubur. Intinya semua dosa, meskipun tidak ada ayat Qur'annya, meskipun tidak ada hadisnya yang langsung diberikan ancaman siksa kubur, tapi ketahuilah bahwa semua dosa apapun, ya, apalagi itu dosa-dosa besar, tentunya semua dosa itu berpeluang untuk, ya, mendapatkan siksa kubur pada akhirnya. Begitu juga di sini disebutkan beberapa di bukunya ada amal saleh. Beberapa amal saleh, amal kebaikan. Ada yang hukumnya wajib, ada hukumnya yang sunnah. Ada perkara-perkara wajib yang kita harus ketahui dan kita amalkan. Tidak boleh kita tinggalkan. Tapi ada juga perkara-perkara sunnah yang disebutkan di buku ini, ya, yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita lakukan perkara sunnah itu, maka insya Allah kita pun terhindar dari siksa kubur. Tetapi ketahuilah, perkara sunnah yang tercantum di buku ini pun tidak semuanya ditulis atau dicantumkan. Kenapa? Karena kita hanya mencantumkan perkara-perkara yang langsung disebutkan bahwa kalau mengamalkan ini, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Kalau mengamalkan ini, maka dia akan terhindar dari siksa kubur. Langsung yang ada konteksnya kalimat siksa kubur. Itulah yang kita cantumkan. Padahal sebetulnya, jamaah sekalian yang berbahagia, padahal sebetulnya semua amal soleh apapun itu berpeluang. Semua amal soleh apapun, ya, yang wajib dan yang sunnah, semuanya berpeluang. Meskipun Allah dan Rasul tidak menyebutkan langsung bahwa ini dampaknya kepada terhindarnya seseorang dari siksa kubur, tapi ketahuilah bahwa semua amal soleh apapun, asalkan ikhlas, amal itu dilakukan ya, kemudian juga amal tersebut sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, ya tentunya berpeluang yang besar juga amal soleh apapun, orang itu akan bisa terhindar dari siksa kubur. Ya, ini sebagai mukadimah bagi kita semua, jangan sampai kita punya pemahaman yang salah, seakan-akan cuma 50 saja. Ya, memang di buku ini disebutkan 50 yang berusaha kita kumpulkan. Ya, kita rangkum, kita kumpulkan, tapi ini khusus bagi dalil-dalil yang kita temukan, yang langsung disebutkan akan terhindar dari siksa kubur. Ya, jadi intinya apa? Intinya adalah kita lakukan semua amal soleh. Amal soleh, amal yang benar, amal yang sesuai syariat, amal yang ada dalilnya, dalilnya sahih.
keterangannya benar, pemahamannya benar, ya, dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Kita lakukan dengan ikhlas, tulus, ya, tidak ada riya, sum'ah dan lain-lain. Semua amal soleh kita kerjakan. Yang wajib kita kerjakan, yang sunnah pun kita kerjakan. Begitu juga semua dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, kita tinggalkan, kita jauhi, dan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, ayo segera, jangan berlambat-lambat, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Hidup kita tinggal sebentar, jamaah sekalian. Tinggal sedikit lagi, bisa jadi sebentar lagi malam ini kita mati. Bisa jadi besok kita mati. Bisa jadi minggu depan, mungkin 10 tahun yang akan datang. Itu pun juga sedikit sebetulnya. Sebentar. Sementara. Tidak lama. Dan pasti kita tinggalkan. Sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. La aisha illa aishul akhirah. Maka kata Allah tabaraka wa ta'ala, bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Bersegera, berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan Allah dan bersegera untuk mendapatkan surga yang luasnya surga tersebut seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi target kita selama hidup di dunia yang sebentar singkat sementara ini apa? Target kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita sudah menjadi orang bertakwa dalam penilaian Allah, maka selesai urusan. Kalau Allah menilai kita ternyata sudah menjadi orang bertakwa, maka tentu amal kita diterima. Amal ibadah kita diberikan pahala dan ganjaran. Kalau kita sudah bertakwa, maka Allah pun akan semakin mencintai kita. Allah pun akan mengampuni dosa kita, merahmati kita, ya. Allah akan memberkahi hidup kita, subhanallah. Allah berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Dunia akhirat menjadi mudah. Allah berikan solusi jalan keluar atas segala permasalahan hidup kita. Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Ayo, sama-sama ya, jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat, kita berusaha menjadi orang bertakwa. Ya, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tinggalkan hal-hal yang sifatnya dosa dan maksiat. Kita jauhi perkara-perkara syubhat. Yang kita inginkan adalah ridho Allah dan bukan ridhonya manusia. Ya. Baik, kita langsung saja kepada materi kita ya. Barangkali sudah tidak sabaran jamaah sekalian yang sudah memiliki bukunya, kita bisa buka di halaman 9. Kita lihat di halaman 9. Disebutkan di antara amalan-amalan yang menyebabkan seseorang terhindar dan selamat dari hukuman dan siksa kubur adalah yang pertama ya, menjadi mukmin yang bertauhid. Menjadi mukmin yang bertauhid. Ya, ini merupakan sebab pertama. Seseorang itu akan terhindar dari siksa kubur. Alam kubur, alam yang pasti. Itu ada demi Allah kita yakini. Allah dan Rasul yang mengatakan demikian, dan dunia kita tinggalkan, dan kita akan kembali kepada Allah. Yang pertama, kita menjadi mukmin yang bertauhid, maka selama hidup kita, kita tidak boleh termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Ingat, ya, Allah tujuan kita. Bukan makhluk, bukan dunia. Kita ingin kembali kepada Allah di akhirat nanti dan masuk surga dan bisa melihat wajah Allah yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha suci. Ya. Maka hendaknya kita beribadah kepada Allah. Itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Adanya kita di dunia ini puluhan tahun kita hidup untuk bertauhid, untuk memiliki akidah yang benar, ikhlas dalam beribadah. Itulah dakwah semua para nabi dan rasul. Ya. Jadi menjadi mukmin yang bertauhid. Kenapa mukmin? Karena orang mukmin inilah yang mau untuk merespon semua panggilan dari Allah dan Rasul alaihissalatu wassalam. Bukan sekedar muslim ya. Bukan sekedar muslim.
Seseorang yang muslim saja, ya, sekedar mengaku dia muslim, KTP-nya dia Islam, ya, atau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka belum tentu dia selamat. Seorang muslim belum tentu dia selamat dari siksa kubur. Kalau dia tidak menjadi mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena muslim itu sekedar pengakuan bahwa dia bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Sekedar persaksian. Tapi untuk memahami dan mengamalkan agama ini, dia harus menjadi seorang mukmin. Mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang bertauhid, yang saleh dan salehah, mukmin yang bertakwa. Baru dia akan mendapatkan ampunan dan selamat dari siksa kubur. Jadi tidak boleh kita selamanya pada level pertama. Level pertama itu muslim. Kita naik peringkat menjadi mukmin. Mukmin yang bertakwa. Bukan sekedar mukmin biasa, tapi mukmin yang bertauhid, mukmin yang mengikuti sunnah, mukmin yang bertakwa, saleh dan salehah. Ya. Nah, kita lihat di bukunya di halaman 9. Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam, ya, beliau bersabda, "Idza uq'ida al-mu'min fi qabrihi utiya." Jika seorang mukmin, ya, Rasul selalu menyebutkan kalimatnya mukmin, ya. Jika seorang mukmin telah diletakkan di dalam kubur, jasad itu sudah meninggal dunia, jasad kita tanam di kuburan, ya, maka ia pun akan didatangi. Ya, jasadnya ditanam di kuburan, rohnya dicabut dan dipindahkan kemana? Ke alam kubur. Ya, maka mukmin tersebut akan didatangi oleh siapa? Akan didatangi oleh 2 malaikat, malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini kita yakini kebenarannya sebagai bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi mayit, baik dia muslim maupun kafir, maupun munafik. Karena ada 3 jenis klasifikasi manusia di muka bumi ini, yang nanti akan berbeda-beda balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ya, pertama, dia adalah seorang mukmin, yang kedua, dia seorang munafik, yang ketiga, dia orang kafir. Tidak ada yang keempat. Ya, mukmin, munafik, kafir. Mukmin, munafik, kafir. Berkali-kali Allah dan Rasulnya menyebutkan kalimat demikian. Dan yang selamat, yang bahagia, yang beruntung, yang sukses, ya, adalah seorang mukmin. Tapi mukmin yang sejati, ya, bukan sembarang mukmin. Adapun yang mendapatkan siksa kubur, siksa neraka, bahkan di dunia mereka menderita. Pada hakikatnya mereka menderita karena Allah berikan balasan hukuman selama mereka belum bertaubat. Siapa? Dari golongan orang kafir dan orang munafik. Maka kalau berkaitan dengan siksa kubur, Rasul menyebutkan dalam begitu banyak hadis, selalu siksa kubur itu disebutkan konteksnya untuk siapa? Untuk orang kafir, untuk orang munafik. Adapun ketika Rasul menyebutkan tentang orang-orang mukmin, selalu disebutkan bahwa merekalah orang yang mendapatkan nikmat kubur. Mukmin selalu mukmin. Tapi sekali lagi selalu saya tekankan, bukan mukmin sembarangan mukmin, ya. Mukmin juga bertingkat-tingkat. Memang mereka bukan muslim lagi, tapi sudah menjadi mukmin. Dia beriman, ya, dia percaya, dia yakin, dia pahami Islam dengan benar, ya tentunya dia mengamalkan juga. Itulah mukmin. Makanya Allah menyeru orang-orang beriman dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Berapa kali? Allah sebutkan 90 ayat. 90 kali. Ketika Allah mulai dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Berkali-kali, 90 ayat Allah sebutkan, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang mukmin karena merekalah yang mau merespon panggilan dari Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka ketika dipanggil untuk
melaksanakan suatu perintah, melaksanakan suatu kewajiban, atau meninggalkan larangan-larangan, lalu mereka merespon dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Coba kita lihat di surah An-Nur ya. Di surah An-Nur ya, surah ke-24 ayat yang ke-51. Di surah An-Nur surah ke-24 ayat ke-51 Allah jelaskan bahwa sesungguhnya respon ya perkataan seorang mukmin yang Allah sebutkan apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara yang mereka perselisihkan, maka mereka meresponnya dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Masya Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini baru mukmin. Bukannya ngeyel, bukan membantah, bukan mengingkari, bukan mendustakan, atau bahkan menghalang-halangi ya orang lain untuk mengamalkan syariat ini. Itu bukan mukmin yang sejati. Jadi kita mulai dulu dengan kalimat mukmin tadi. Apa sih pengertian mukmin ini? Nah, seperti inilah. Jika seorang mukmin itu telah diletakkan dalam kuburnya, datanglah malaikat untuk bertanya kepadanya. Ya, mukmin yang mana dulu nih yang dimaksud? Karena ini konteksnya berkaitan dengan nikmat kubur. Tapi mukmin di sini bukan mukmin sembarangan, tapi mukmin yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Tidak ada rasa keberatan di hatinya untuk menerima Islam secara kafah. Islam secara totalitas dia terima. Semuanya baik. Al-Quran benar, hadis benar, dan tidak pernah dia ya untuk bermaksiat kepada Allah secara terus-menerus. Kalaupun ya namanya manusia, dia bukan malaikat ya, dia bukan bidadari surga, mungkin dia pernah jatuh pada dosa. Tapi kalau mukmin yang sejati, dia akan berusaha untuk memperkecil dosa. Dia akan berusaha untuk meminimalisir maksiat selama hidup di dunia. Itulah mukmin yang sejati. Ya, bukan berarti tidak punya dosa. Bahkan orang bertakwa itu orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka pun pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka segera bertaubat. Dan mereka berusaha mati-matian untuk menjauhi semua dosa besar sehingga tidak lagi dilakukan, dan kalaupun ada dosa kecil pun berusaha diperkecil, dan diperkecil sehingga lama-lama mereka pun semakin sedikit dosanya. Ya, baik. Jadi itulah seorang mukmin yang akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kepada mereka ketika mereka sudah berada di kubur mereka masing-masing, dan malaikat tersebut kita tahu akan bertanya tentang suatu perkara, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. 3 pertanyaan ya yang kita sudah pernah baca, kita pernah dengar, pertanyaan yang gampang sekali untuk kita jawab saat ini. Ya, inilah yang menentukan adanya fitnah kubur yang menentukan seseorang itu mendapatkan siksa atau nikmat kubur. Malaikat ini bertugas untuk bertanya kepada orang yang sudah mati tersebut. Semua mayit akan ditanya. Ya. Nah, kemudian malaikat bertanya, siapa Tuhanmu? Maka seorang mukmin mampu menjawab, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinuka? Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Allahu akbar walillahil hamd. 3 pertanyaan ini merupakan fitnah kubur. Kalau selamat, mampu jawab 3 pertanyaan itu, maka dibukakan bagi dia kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jadi jamaah sekalian, berpuluh-puluh tahun kita ini beribadah kepada Allah, kita bersabar menghadapi ujian. Kita bersabar menghadapi adanya musibah dan lain-lain. Kita berusaha menjauhi semua larangan dan yang diharamkan. Kita melalui tahapan-tahapan yang barangkali penuh dengan perjuangan, pengorbanan. Ternyata itu semua ujung-ujungnya untuk mendapatkan husnul khatimah, dan setelah itu ujung-ujungnya untuk bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Iya, itulah.
Ya, hasil dari iman dan amal soleh selama di dunia, supaya nantinya husnul khatimah. Orang yang husnul khatimah, maka besar peluang dia untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, 3 pertanyaan. Ya, dan Allah akan kuatkan dia. Dia akan dikuatkan dengan ucapan yang teguh. Mari kita lihat kembali kepada bukunya. Setelah 3 pertanyaan tadi mampu dijawab, ya, maka Nabi SAW kemudian menyebutkan firman Allah, di mana Allah berfirman di surah Ibrahim surah ke-14 ayat yang ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Nabi SAW menukil surah Ibrahim ini ketika menjelaskan tentang adanya pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Yaitu Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupannya di dunia dan nanti di akhirat. Allah teguhkan imannya. Masya Allah. Allah teguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Di dunia dia mampu mengucapkan, Rabb kami adalah Allah. Kami seorang Muslim. Kami hanya menyembah kepada Allah. Kami tidak mau mempersekutukan Allah. Kami mengikuti ibadah yang Rasulullah syariatkan. Ucapan yang teguh dengan keyakinan dan dibuktikan dalam perbuatan. Ya, Allah jadikan dia istiqomah di atas sunnah. Allah jadikan dia istiqomah di atas tauhid. Allah jadikan dia istiqomah di atas iman dan amal saleh. Dan nanti ketika dia sudah berada di alam kubur, maka Allah teguhkan kembali, dia mampu menjawab. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan imannya orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin ini dengan ucapan yang teguh sehingga dia mampu menjawab, siapa nabimu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhanmu? Allah tabaraka wa taala. Apa agamamu? Agamaku Islam. Dia bisa menjawab. Dan untuk bisa menjawab ini bukan sekedar menghafal ya. Apa yang kita lakukan di dunia, kita menghafal, kita hafal. Di dunia barangkali kita bisa ingat, kita bisa menghafal. Tapi ketahuilah yang nanti ya menjadi sebab orang itu nanti di alam kubur bisa menjawab 3 pertanyaan itu adalah tentunya dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, dengan bantuan dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Tetapi Allah menguatkan itu, dia bisa menjawab dengan sebab karena Allah melihat hamba itu selama di dunia memang dia memiliki iman dan amal saleh. Dia menjadi mukmin yang bertauhid, imannya benar. Dia melakukan amal saleh, mengikuti syariat dengan benar. Ya, demikian. Jadi mukmin yang bertauhid di sini, ya, mukmin yang beriman, mukmin yang memiliki akidah yang benar, dia tidak pernah melakukan kesyirikan, ya, kemudian dia selalu mengikhlaskan niatnya dalam beribadah kepada Allah, dan dia yakin kepada Allah, dia punya rasa takut kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia bertawakal hanya kepada Allah. Dia benci karena Allah, cinta karena Allah, menerima karena Allah, dan menolak karena Allah. Itulah sempurnanya iman seseorang. Ya. Kita lihat kembali di halaman 10. Di halaman 10 di bukunya ya. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, mukmin berarti ya, dan mereka tidak mencampur adukkan antara iman mereka dengan kesyirikan. Iman mereka murni, bersih, ya, tidak dicampur aduk dengan kesyirikan. Maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, di sini Allah sebutkan murni ya keimanannya. Betul-betul mereka bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Maka mereka mendapatkan rasa aman, kata Allah. Rasa aman nanti di akhirat. Dan kehidupan alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Sebelum fase-fase yang lain. Ya, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman. Ini janji Allah ya. Dan kita harus yakini. Allah akan berikan rasa aman itu kepada orang beriman yang tidak mencampur adukan iman dan kesyirikan.
Maka selama kita hidup di dunia, kita harus belajar. Jangan malas. Kita harus belajar bagaimana caranya mengetahui ya agar kita ini bisa memahami akidah dengan benar, kita bertauhid, tidak mencampur adukan. Jangan-jangan masih ada di antara kita. Dan memang kita lihat secara umum kaum muslimin ada. Mereka beriman, mereka bertauhid, mereka muslim ya, tapi mereka juga melakukan kesyirikan-kesyirikan dengan keyakinannya atau mungkin dengan ucapannya atau dengan perbuatannya. Ternyata di situ ada nilai-nilai kesyirikan. Kita nggak bisa tahu kalau itu syirik kalau kita tidak belajar. Tetapi ketika kita belajar dengan serius, ya, kita konsentrasi, kita fokus, kita sungguh-sungguh, kita semangat, insya Allah kita mendapatkan ilmu yang benar. Oh, ternyata yang tauhid itu seperti ini, yang syirik itu seperti ini, dan saya harus jauhi semuanya. Belajar. Sekarang sudah mudah sekali kita tinggal dengarkan kajian-kajian, buku-buku juga bertebaran, terjemahan di mana-mana, buku tentang akidah, buku tentang tauhid, buku tentang contoh-contoh kesyirikan. Ya, kita tidak boleh ya mempersekutukan Allah dalam doa misalnya. Nggak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Nggak boleh kita berdoa kepada Rasulullah. Nggak boleh. Doa itu ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Nggak boleh kita persembahkan kepada selain Allah. Ya. Tidak boleh kita memiliki rasa takut yang tertinggi dan terbesar, teratas kepada selain Allah. Nggak boleh. Ya, rasa takut yang disertai dengan pengagungan. Rasa takut yang disertai dengan kita memuliakan. Itu hanya untuk Allah semata. Makanya kita lihat ya, adanya kaum muslimin, KTP-nya Islam, tapi mereka melarungkan sesajen ke lautan, mereka memberikan sesajen-sesajen di gunung-gunung, untuk penunggu gunung, pemilik gunung, kata mereka. Na'udzubillah. Mereka mungkin beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Mereka takut kalau tidak diberikan sesajen-sesajen ini, maka mereka khawatir nanti mereka akan mendapatkan mudarat. Subhanallah, jangan takut kepada mereka. Mereka manusia biasa, mereka makhluk. Dan Allah sebutkan ya, berkali-kali dalam Al-Quran diantaranya, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah. Sesungguhnya mereka itu hanyalah setan-setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Dengan nama-nama, siapa penunggu Laut Selatan, siapa penunggu gunung ini, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang sangat ditakuti. Ini adalah ya makhluk Allah semuanya yang berusaha menakuti manusia. Jangan takut. Fala takhshawhum wakhshawni in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan kamu takut kepada mereka. Tapi takutlah kamu kepadaku saja jika kamu mengaku, kamu mengklaim sebagai orang-orang yang beriman. Jika kamu mengklaim sebagai seorang mukmin yang bertauhid, jangan takut kepada mereka, takut kepada Allah semata. Ya, jika kamu betul-betul mengaku sebagai orang mukmin sejati. Itu Allah sebutkan di surah Ali Imran. Di surah Ali Imran ayat 175. Ya, Ali Imran 175. Allah menegaskan kalau kamu mengklaim mengaku sebagai seorang mukmin yang sejati, maka jangan takut kepada mereka. Mereka itu syaitan-syaitan yang berusaha menakut-nakuti kamu. Ditakut-takuti. Nanti kalau nggak pakai sesajen, maka kamu akan dapat mudarat, nggak dapat manfaat. Ya, ada ini dan itu. Ditakut-takuti. Subhanallah, mereka makhluk dan mereka tidak punya kekuasaan sama sekali. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah pemilik dunia dan akhirat. Demi Allah, ya Karim. Jangan bagaimana bisa manusia ini kok bisa bodoh mengambil ilah-ilah yang lain selain Allah ya. Ya. Kita ini kan muslim, kita bicara sesama kita ya. Kita tidak bicara tentang orang kafir, kita bicara sesama kita. Kenapa kita ini melihat kok masih banyak kaum muslimin? Karena mereka nggak belajar. Kebodohan inilah yang menjadi penyebab terbesar sehingga banyak manusia tidak menjadi mukmin yang bertauhid sehingga nanti mereka mendapatkan balasan keburukan dan hukuman di dunia dan di akhirat. Nggak sampai ke alam kubur, di dunia saja diberikan balasan hukuman. Di dunia pun mereka mendapatkan siksaan. Kita lihat di bukunya ya. Di halaman 10. Allah sebutkan ini di sini di surah Asy-Syu'ara
di halaman 10 ya, surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 213. Ayat 213 ya. Allah menyebutkan fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakuna minal mu'adzabin. Janganlah kamu menyembah ya Tuhan yang lain selain Allah yang menyebabkan nantinya kamu termasuk orang-orang yang diazab. Nah, itu. Jangan kamu mengambil sesembahan-sesembahan yang lain selain Allah yang nantinya kata Allah kamu akan diazab. Datang balasan hukuman, dan hukuman itu bukan hanya di siksa kubur saja, di dunia pun akan Allah berikan balasan bagi orang yang mempersekutukan Allah. Ya, makanya kita lihat kadang-kadang terjadinya tsunami, kadang-kadang gunung berapi, kadang-kadang ada gempa bumi, kadang-kadang ada banjir bandang, ada lagi ya macam-macam musibah-musibah yang terjadi misalnya di negeri kita, mungkin di negeri yang lain. Ya, kenapa sebabnya? Karena pasti adanya dosa dan maksiat. Pasti itu. Turunnya datangnya azab, datangnya bala, datangnya wabah, datangnya bencana, semuanya sama karena dosa dan maksiat. Dan dosa dan maksiat yang mana? Yang terbesar? Ya tentunya kita tahu, dosa syirik. Di mana ada dosa syirik? Allah turunkan azab. Ya, ada azab yang kita tahu, ada yang kita tidak ketahui, bisa jadi. Ya. Tetapi yang jelas itu pengaruh dosa semuanya. Di mana ada ya terjadi sesuatu peristiwa musibah-musibah, maka kita lihat setelahnya, oh ternyata di sana ada kesyirikan. Oh ternyata di sana ada usaha manusia untuk mempersekutukan Allah. Allah akan balas di dunia sebelum terjadi di alam kubur. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ada 3 dosa yang akan Allah segerakan hukumannya, balasannya di dunia sebelum orang itu mati. Ada 3 dosa yang Allah akan berikan hukuman kepada seorang hamba sebelum dia mati, sebelum berada di alam kubur. Dia di dunianya saja sudah mendapatkan hukuman. Ada 3 dosa. Dosa-dosa yang lain bisa jadi Allah berikan balasan, atau mungkin Allah tidak berikan balasan di dunia, sekalian nanti di alam kubur atau di neraka. Tapi dengan 3 dosa ini tidak ditunda. Allah segerakan hukumannya di dunia ya sebelum dia mati kalau dia tidak bertaubat. Apa 3 dosa itu? Yang pertama, zalim. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ya, dosa pertama zalim, kedua durhaka sama orang tua, yang ketiga memutuskan tali silaturahim. Nah, durhaka sama orang tua paham kita, memutuskan tali silaturahim kita juga paham. Yang zalim ini maksudnya apa? Zalim artinya dia berbuat dosa kepada Allah atau mungkin berbuat dosa kepada sesama manusia, akan dibalas di dunia. Dan dosa kepada Allah yang paling terbesar syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya ya, perbuatan dosa syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, ya. Jadi jamaah sekalian yang berbahagia, jadilah kita mukmin yang bertauhid. Jauhi segala macam kesyirikan. Dengan kita semakin belajar, berilmu, paham, ya, maka kita jadikan Allah satu-satunya tempat kita berdoa, memohon pertolongan, perlindungan, penjagaan, dan lain-lain. Dan kita memiliki rasa takut yang tertinggi, terbesar, dan teratas, ya, yang mana kita berikan persembahan, ya, kita tinggikan Allah, kita besarkan Allah, kita agungkan Allah. Hanya Allah yang bisa menghilangkan kemudaratan pada diri kita. Hanya Allah yang bisa memberikan manfaat pada diri kita. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menghilangkan kemudaratan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan manfaat. Hanya Allah semata. La haula wa la quwwata illa billah. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian kita lihat di bukunya kembali ya. Kita lihat di sini di halaman 11. Di halaman 11. Kembali Rasulullah SAW menjelaskan tentang kondisi orang-orang mukmin yang bertauhid, mukmin yang bertakwa, mereka saleh dan salehah. Ya. Itu pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, ya, sama seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, kemudian ternyata dia bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut
maka dikatakan kepada mukmin tersebut, lihat bagaimana Rasul mengatakan tentang nikmat kubur yang dia dapatkan. Dengan sebab 3 pertanyaan dia bisa jawab. Kata Nabi SAW, lihatlah tempatmu dari neraka yang mana Allah telah menggantikannya untukmu dengan tempat dari surga. Maka dia pun dapat melihat keduanya. Ya, subhanallah. Ya, ini adalah kondisi orang-orang beriman di mana mereka akan mendapatkan manfaat dari keimanan yang mereka miliki. Kemudian di halaman 12. Di halaman 12 juga disebutkan ya, bagaimana seorang mukmin bisa menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian setelah dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya hambaku telah berkata dengan benar. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga. Setelah dia menjawab 3 pertanyaan tadi bisa, hamparkan baginya hamparan dari surga. Dan berikan kepadanya pakaian dari surga. Serta bukakan baginya pintu menuju surga. Allahu Akbar. Sehingga bau dan wanginya aroma surga itu sampai kepadanya, serta dilebarkan kuburannya sejauh mata memandang. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, ya, dan lain-lain. Jadi ini nikmat kubur. Berarti dia terhindar dari siksa kubur. Setelah 3 pertanyaan tadi terjawab, kemudian dihamparkan baginya hamparan dari surga, kemudian dipakaikan pakaian dari surga, dibukakan untuknya pintu menuju surga, sehingga dia bisa melihat surga pagi dan sore. Setiap pagi dan sore dia bisa melihat surga. Ini nikmat kubur. Diberikan pakaian dari surga, belum masuk surga, sudah diberikan pakaian dari surga. Masih di alam kubur, diberikan pakaian dari surga, diberikan hamparan, ya, hamparan dari surga, kemudian dibukakan pintu sehingga dia bisa melihat surga di waktu pagi dan petang, dan kemudian bau wangi aroma surga itu masuk ke kuburnya. Wanginya surga yang bisa tercium sejauh puluhan tahun perjalanan. Ya, puluhan tahun perjalanan, baunya saja jamaah, ya Allah. Aroma wanginya surga itu sudah bisa tercium. Belum masuk surga. Dari kejauhan saja sudah tercium aroma wanginya yang luar biasa. Puluhan tahun perjalanan. Dan di sini dibukakan pintu surga dan baunya, aromanya, wanginya surga itu masuk ke dalam kuburnya, dan kemudian kuburannya pun dilebarkan, diluaskan sejauh mata memandang. Ini tempat sementara. Sebentar tidak lama, ya, dia akan mendapatkan nikmat yang lebih dahsyat nanti di surga. Di situ masa menunggu. Semua manusia yang mati ada di alam kubur. Menunggu. Tapi selama proses menunggu ini, dia mendapatkan nikmat sudah. Seluruh Nabi dan Rasul, seluruh orang-orang yang bertakwa, orang yang saleh dan salehah, dia mendapatkan nikmat kubur. Dan sekali lagi, mohon maaf ya, bukan saya yang berkata, tapi para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya penghuni kubur itu kebanyakan mendapatkan siksa kubur. Sedikit di antara mereka yang mendapatkan nikmat kubur. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena umumnya kebanyakan manusia, yang pertama, ya, karena mereka melakukan kekufuran, kesyirikan. Dari zaman ke zaman, jumlah orang yang kufur, yang syirik, mereka bukan muslim, itu lebih banyak dibandingkan yang muslim. Di dunia saja sudah kita lihat. Dan mereka mati dalam kondisi kafir. Lebih banyak dibandingkan orang yang mati dalam kondisi muslim. Makanya wajar saja nanti di alam kubur mereka mendapatkan lebih banyak siksa. Karena di dunia pun jumlah orang yang kufur, orang yang musyrik lebih banyak. Itu yang pertama. Ya. Berapa jumlah kaum muslimin di dunia saat ini dibandingkan orang kafir saat ini? Jumlahnya berapa? Jauh berlipat-lipat. Orang kafir lebih banyak dengan berbagai macam agama mereka. Bahkan yang ateis, yang komunis juga banyak. Muslim sedikit jumlahnya. Itu saja sudah menunjukkan bahwa nantinya mereka lebih banyak yang mendapatkan siksa karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Yang kedua, mungkin mereka bukan kafir, mereka muslim. Tapi muslim juga terbagi-bagi. Ada muslim yang mendapatkan siksa kubur sampai hari kiamat karena dosa mereka yang banyak sekali dan Allah belum berikan ampunan.
Dan ada juga muslim yang mendapatkan siksa kubur ya sesuai dengan kadar dosanya, kemudian Allah ampuni dan dia berpindah kemudian menjadi orang yang mendapatkan nikmat kubur. Ya, jadi sedikit ini, yang sedikit inilah kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang sedikit ini, yang mereka lah orang-orang yang terpilih, ya orang-orang yang terpilih dan sedikit sekali. Orang-orang yang Allah cintai, Allah rahmati, Allah berkahi, Allah ampuni, Allah selamatkan mereka dunia dan akhirat. Di kuburnya mereka mendapatkan nikmat kubur. Karena memang sebelumnya ya mereka beriman dan beramal saleh dan matinya pun memang husnul khatimah. Ya. Jadi demikian jamaah sekalian yang berbahagia, ya. Kita di malam hari ini hanya bisa membahas satu saja ya. Nggak masalah, kita ini berproses, bertahap ya. Ini ada 50 semuanya. Ternyata sekali pertemuan cuma satu sebab yang kita bahas, karena memang belajar itu perlu kesabaran. Dan kita ingin ada pendalaman materi. Ya, bukan sekedar lewat 1, 2, 3, 4, 5, tapi paling tidak ada pemahaman yang lebih rinci, detail ya tentang sebab-sebab yang kita bahas. Dan mudah-mudahan ya kita bisa memahaminya dan kita bisa menjadi muslim yang benar, menjadi mukmin yang bertauhid, bertakwa dan selalu berusaha mengikhlaskan niat ya. Ikhlas niatnya betul-betul karena Allah, tidak melakukan kesyirikan. Demikian. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan jamaah sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilahkan jamaah yang ingin bertanya langsung bisa raise hand. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Bisa kami persilahkan untuk saudara akun pribadi, silakan buka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah, senang bisa ngeliat antum lagi. Alhamdulillah, Allah yubarik fikum. Wafikum barakallah. Izin bertanya Ustaz, kalau tentang fisik seseorang yang telah mati, dari ciri-ciri mayitnya begitu dikatakan beliau tersenyum atau memiliki wajah yang cerah, padahal secara zohir itu sebelum kematiannya kita tahu bahwa beliau bukanlah orang yang rajin beribadah gitu Ustaz. Apakah ciri-ciri yang Anda sebutkan tadi termasuk menjadi sebab orang tersebut mati syahid atau terhindar dari siksa kubur Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum. Ya, syukran jazakallah fi atas pertanyaannya. Perlu kita pahami bahwa semata-mata wajahnya mungkin cerah ya atau mungkin agak sedikit tersenyum. Ini tidak bisa kita memastikan bahwa dia adalah orang yang wafatnya husnul khatimah. Ya, ini masalah gaib. Kita tidak dapat berita dari Allah tabaraka wa taala. Tidak turun wahyu. Kecuali kalau Nabi yang mengatakan demikian, ya kita yakini bahwa dia orang yang terpilih. Wafatnya husnul khatimah. Iya. Kalau yang kita lihat barangkali dia sedang sholat, kemudian meninggal dunia sedang sholat. Nah, ini baru kita berani mengatakan, ya, dia meninggal dunia sedang beramal saleh. Maka besar peluang kata kita, perkiraan kita, dianya husnul khatimah. Karena sedang beribadah, kita lihat langsung. Atau mungkin sebelum mati dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian meninggal. Nah, berarti kita bisa mengatakan bahwa orang ini semoga termasuk orang yang husnul khatimah. Peluang yang besar kita katakan dia orang yang wafatnya dalam kondisi yang baik. Tapi kalau sekedar senyum saja, atau mungkin ada wajahnya mungkin agak sedikit cerah, ya, maka ini suatu hal yang nggak bisa kita katakan bahwa dia pasti mendapatkan husnul khatimah. Itu yang pertama ya. Karena kita tidak mengetahui kondisi-kondisi yang lebih jelas, maksud saya.
Kalau dia wafatnya dalam kondisi sedang sholat, atau mungkin sedang mengucapkan kalimat tauhid, itu kan lebih gampang kita bisa menilainya. Ya. Lalu yang kedua bisa jadi, kita katakan bisa jadi, selama hidupnya kita tidak melihat dia orang yang baik, tetapi bisa jadi mungkin di detik-detik terakhir kehidupannya dia bertobat kepada Allah. Bisa nggak seperti itu? Ya bisa saja. Mungkin dia bertobat kepada Allah dan kita tidak tahu. Allah mengetahui. Ya, meskipun sebelumnya luar biasa, dosa apapun dia lakukan, istiqomah bahkan di atas dosa. Tapi mungkin 1 hari sebelum dia meninggal, atau mungkin 3 jam sebelum meninggal, atau 2 jam sebelum meninggal, ternyata dia sempat bertobat. Dan taubatnya diterima oleh Allah. Bisa nggak? Bisa saja. Allah menerima taubatnya. Kita tidak tahu. Karena kita lihat sepertinya sampai mati nggak ada perubahan orang ini. Tidak ada pengucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada ucapan taubat. Kita nggak melihat. Kita hanya melihat sebelum-sebelumnya saja bahwa dia nggak sholat mungkin atau maksiat yang lain. Tapi ini rahasia Allah. Ya. Jadi bisa jadi kita katakan dia sudah pernah bertaubat 1 jam sebelumnya. Intinya roh belum sampai di kerongkongan. Selama roh belum sampai di kerongkongan, maka tentu peluang untuk diterimanya taubat besar. Diterimanya taubat bisa saja. Allah menerima taubat dari hambanya selama roh itu belum sampai di kerongkongan. Nah, bisa jadi saya katakan yang kedua ini, mungkin dia sempat bertaubat, lalu taubatnya diterima oleh Allah, lalu kemudian dengan diterimanya taubat itu, kemudian dia bergembira. Nah, mungkin ya, dia bergembira. Jadi kalau yang pertama tadi, kita tidak tahu masalah-masalah gaib ya. Yang kedua, bisa jadi juga dia memang mendapatkan husnul khatimah, dan bisa jadi nanti mendapatkan nikmat kubur. Bisa jadi, karena sebelum dicabutnya roh, ternyata dia sempat bertaubat, dan taubatnya diterima, maka dia pun berbahagia. Ya. Dan tahu dari mana? Tahu dari mana si mayit itu bahwa taubatnya diterima? Sehingga mungkin setelah itu dia matinya ke dalam kondisi senyum barangkali. Dia bahagia sampai dia tersenyum. Ya. Ini perkiraan kita seperti itu. Tahu dari mana bahwa si mayit itu bahagia dan tersenyum, lalu dia tahu bahwa dia akan mendapatkan orang, termasuk orang-orang yang beruntung? Karena adanya dalil dalam Al-Quran. Di surah Fussilat, coba lihat di surah Fussilat. Di surah Fussilat, surah ke berapa itu? 41, ayat yang ke-30. Surah ke-41, ayat yang ke-30, Allah berfirman, Innal ladzina qalu rabbunallah, thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikah, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di surah Fussilat ya, ayat yang ke-30, bahwa sesungguhnya innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Rabb kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di atas akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, ya. Dia beramal soleh tentunya, dia beriman, maka turunlah malaikat. Malaikat turun di detik-detik terakhir kehidupannya sebelum nyawanya dicabut. Dan malaikat memberikan kabar gembira kepada orang yang akan mati tadi. Sebentar lagi dia akan dicabut nyawanya. Tapi sebelum dicabut nyawanya, malaikat memberikan kabar gembira dulu. Dengan mengatakan kepada orang yang akan mati tadi, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Mau mati, dikasih tahu kabar gembira, bagaimana nggak senyum? Bagaimana dia tidak bahagia? Malaikat akan mengatakan, meskipun perkataan ini tidak bisa didengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Di situ mungkin banyak orang, saudaranya, kerabatnya, temannya, ya mungkin mengelilinginya, tapi mereka semua tidak bisa mendengar. Yang bisa mendengar ucapan malaikat ini hanya orang yang akan mati tadi. Malaikat mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian, dijanjikan dia akan mendapatkan keamanan setelah kematian nanti. Jangan kamu takut dengan kehidupan setelah kematian ketika kamu nanti di alam kubur. Jangan kamu bersedih dengan sesuatu yang kamu tinggalkan.
meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan suami, meninggalkan orang tua, jangan kau bersedih. Bergembiralah kamu. Gembiralah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Jadi orang yang akan mati diberikan kabar gembira. Subhanallah. Bagaimana dia tidak bahagia? Mungkin ya kita katakan mungkin bisa jadi dengan adanya kabar gembira inilah mungkin dia senyum. Mungkin dia berwajah dengan ceria atau cerah begitu ya. Ya barangkali. Ya, ini menyebabkan dia seperti itu. Jadi intinya adalah jawaban kita, adanya kondisi wajah ekspresi seperti itu ini masalah gaib, kita tidak paham ya. Bisa jadi mungkin ini adalah hanya Allah yang tahu ya. Atau yang kedua bisa jadi mungkin ini akibat dari taubat yang dia lakukan sebelum dia mati dan ternyata taubatnya diterima ya, dan mendapatkan kabar gembira dari para malaikat, dan itu disebutkan di surah Fussilat ayat 30 dan surah An-Nahl. Satu lagi ya, di surah An-Nahl surah ke-16 ayat yang ke-32. Di surah 16 ayat yang ke-32. Alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam kondisi yang baik. Mereka mendapatkan husnul khatimah. Maka malaikat mengatakan kepada orang yang akan mati itu, yaqulun salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Selamat bagi kalian. Subhanallah. Malaikat memberikan ucapan selamat kepada orang yang matinya husnul khatimah. Ya, selamat atas kalian, masuklah kalian ke dalam surga disebabkan oleh apa yang telah kalian kerjakan selama di dunia. Ya, barangkali itu ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sebelum kami lanjut kepada penanya yang ingin bertanya langsung, kami ingin membacakan pertanyaan yang masuk via chat. Ada lumayan banyak yang masuk, kami coba saring yang paling mendekati ke tema. Ada dari saudari Arin, Ustaz. Penanya berkata, Wassalamualaikum Ustaz, mudah-mudahan Ustaz dan keluarga selalu sehat. Ustaz, saya mau tanya, kedua orang tua saya sudah meninggal. Apakah mereka tahu kalau saya sedang berziarah kepada keduanya? Lalu doa apa yang sesuai sunnah Nabi saat kita ziarah kubur? Ya. Barakallahu fiik ya. Ketika kita berziarah kubur, ya kita tahu ini merupakan suatu hal yang disunnahkan ya, dan sangat bermanfaat ketika kita ziarah kubur. Karena kita bisa melembutkan hati yang keras. Lembutkan hati kita dengan kita berziarah kubur. Kita pun mudah meneteskan air mata karena kita rindu dengan orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Kita pun ingat akan adanya kematian yang juga akan menimpa kita. Kita juga ingat tentang kehidupan alam akhirat dan juga kita ingat kepada Allah, dan kita juga bisa mendoakan orang-orang yang kita datang ke kuburannya untuk kita doakan mereka. Itu intinya, ziarah kubur seperti itu. Bukan untuk minta-minta, ya, bukan berdoa kepada penghuni kubur, tapi mendoakan mereka. Bukan minta kepada mereka, bukan berdoa kepada mereka. Kan itu perbuatan syirik ya. Doa kita kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi ketika kita berziarah kubur, ada adab-adab yang mesti kita pahami. Di antaranya adalah ketika kita masuk ke areal kuburan, kita membaca doa masuk ya ke areal kuburan tersebut. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini yang Rasul ajarkan kepada kita. Setiap kita masuk ke kubur, ya areal kuburan, maka kita membaca doa untuk seluruh kaum muslimin yang ada di areal kuburan tersebut. Assalamualaikum ahlal diyar. Salam sejahtera bagi kalian, wahai para penghuni kubur. Ya, minal mu'minin wal muslimin. Baik orang-orang mukmin ataupun kaum muslimin yang lain. Ya. Jadi kita bacakan doa ini. Maka kita hafalkan. Ini adab. Ya. Adapun melangkahkan kaki masuk ke areal kuburan, boleh dengan kaki kanan, boleh dengan kaki kiri. Bebas ya. Nah, kita masuk ke areal kuburan, lalu kemudian kita akan secara khusus mendatangi kuburan tertentu.
Barangkali orang tua kita, ya kita datangi kuburannya dan kita mendoakan mereka. Orang tua yang sangat menyayangi kita dan mencintai kita. Kita pun rindu kepada mereka, tapi mereka sudah berpulang terlebih dahulu. Dan pada waktu itu kita disunnahkan untuk menghadap kiblat. Ya, kita mendoakan mereka dan kita menghadap kiblat. Kita bisa tahu di mana arah kiblat, maka kita mendoakan mereka dengan menghadap ke arah kiblat. Kemudian kita angkat kedua tangan kita. Seperti itulah, ya. Karena Rasul SAW juga mencontohkan demikian dalam hadis. Beliau menghadapkan diri beliau ke arah kiblat dan beliau mengangkat kedua tangannya mendoakan. Ya, disunnahkan mengangkat kedua tangan dan mendoakan mayit. Siapapun yang kita datangi, apakah orang tua maupun yang lain, kita doakan mereka dan kita doakan dengan doa-doa, dengan rangkaian doa yang barangkali kita bisa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia, silakan saja. Misalnya Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia, luaskan kuburnya, jauhkan dia dari siksa kubur, berikan rahmatmu kepadanya dan seterusnya. Ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tuaku, angkatlah derajatnya dan seterusnya. Nah, ini yang pertama ya. Jadi ketahuilah adab-adab ketika kita menziarahi kuburan orang tua kita. Nah, yang kedua tadi adalah apakah orang tua kita mengetahui kalau kita menziarahinya, kita sedang ada di kuburannya? Apakah orang tua tahu kalau kita itu sedang berada di kuburannya dan menziarahi mereka dan kita mendoakan mereka? Ya, di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah mati mengetahui adanya orang yang menziarahi mereka dan mendoakan mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan orang yang sudah mati tidak tahu kondisi ya orang yang datang kepadanya untuk menziarahinya. Tidak tahu mereka. Karena mereka sudah berada di alam yang lain, bukan lagi alam dunia. Kuburan itu yang kita lihat itu alam dunia. Ya, kuburan. Kalau kita buka pun barangkali sudah tidak ada lagi jasadnya. Ya, jasad itu pun lama-lama akan hancur, tinggal tulang belulang, bahkan tulangnya pun mungkin tidak ada lagi setelah mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun. Ya, secara umum seperti itu. Ya, jadi bagaimana mereka bisa mendengar? Bagaimana mereka bisa mengetahui? Sedangkan kondisi mereka bukan di situ. Bukan di kuburan. Jasad mereka memang ada, tapi jasadnya mereka pun sudah lama-lama hancur. Ya, dan mereka sudah mati. Roh mereka sudah ada di alam yang lain. Alam kubur, bukan kuburan. Nah itu. Ya, jadi ini pendapat ulama yang kedua. Kalau mereka bisa mendengar, tentunya mereka ada rohnya. Sebagaimana orang mati ya di dunia ini yang belum kita kuburkan. Coba lihat, ada orang mati yang barusan mati atau mungkin belum dikuburkan. Apakah mereka bisa mendengar ucapan kita? Tidak bisa, karena rohnya sudah tidak ada. Rohnya sudah tidak ada. Mereka bisa mendengar, bisa mengetahui karena adanya roh. Sekarang rohnya sudah tidak ada, bagaimana bisa mereka mengetahui? Nah, begitulah kata ulama yang kedua. Nah, kenapa ulama pertama mengatakan bahwa orang yang sudah mati tadi, mungkin orang tua juga bisa mengetahui kehadiran anaknya yang datang untuk mendoakannya berdasarkan hadis. Ya, sehingga mereka meyakini berdasarkan hadis, karena Rasul mengatakan bahwa mayit itu tahu kedatangan orang yang menziarahinya. Ya. Tapi ternyata dibantah oleh ulama yang kedua, karena hadis ini dianggapnya hadis yang dhaif. Sehingga tidak bisa diyakini bahwa itu sebagai hadis Nabi. Ini masalah akidah, masalah gaib. Hendaknya kita berdalil dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, nggak bisa kita berdasarkan hadis-hadis yang dhaif. Ya. Saya pribadi lebih condong untuk memilih pendapat ulama yang kedua. Ya, pendapat ulama kedua berarti orang yang sudah mati ya tidak bisa mengetahui kehadiran kita sebagai anaknya untuk mendoakan mereka, untuk hadir di sekeliling kubur mereka. Mereka tidak mengetahui. Kenapa? Karena mereka sudah berada di alam yang lain, alam kubur. Mereka hidup, tapi hidup di alam yang lain. Bukan hidupnya di kuburan. Kuburan itu dunia. Ya, kuburan itu dunia. Mereka hidup di alam yang lain.
dia hidup di alam yang lain, mungkin mendapatkan nikmat kubur atau mungkin mendapatkan siksa kubur. Ya, jadi seperti itu hukum asalnya, mereka tidak bisa mengetahui karena bukan di situ tempat tinggal mereka. Itu hanya jasadnya saja. Bukan di situ tempat tinggal mereka. Tempat mereka itu di alam kubur, bukan di kuburan. Nah, tetapi memang ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam riwayat yang lain, ya, hadis yang sahih, termasuk di buku ini. Coba kita lihat di bukunya. Di buku ini di halaman 11, ya. Silakan buka di halaman 11. Tulisan paling atas, ya, tulisan paling atas di halaman 11 di bukunya. Dikatakan oleh Nabi SAW, sesungguhnya jika seorang hamba sudah diletakkan di dalam kuburnya, diletakkan di kuburnya, dan para pengantarnya sudah beranjak pulang, maka sungguh ia dapat mendengar. Nah, di sini dikatakan bisa mendengar suara langkah sendal-sendal mereka saat mereka kembali. Ya, jadi orang yang mengantarkan si mayit sudah ditanam, sudah ditimbun, ya, lalu mereka doakan mayit tersebut dan si pengantarnya pulang. Nah, si mayit katanya bisa mendengar suara-suara sendal-sendal mereka ketika mereka kembali ke rumah masing-masing. Ah, ini kondisinya berbeda. Ini pas baru dikuburkan. Ada keterangannya. Kita pun meyakini dan harus kita sepakati bahwa mayit itu mendengar suara-suara sendal. Pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Karena memang ini masalah gaib dan ternyata Rasul menyebutkan, maka kita juga meyakini mayit itu bisa mendengar suara-suara sendal dari orang yang mengantarkan si mayit tersebut kembali ke rumah masing-masing. Kembali mereka beraktivitas. Itu pada waktu itu, ya, awal-awal ditanamnya si mayit. Tetapi kalau kita katakan pada semua kondisi, semua keadaan, kapanpun dan dimanapun, ya, dia bisa mendengar. Nah, ini sulit bagi kita untuk bisa meyakini hal demikian karena kita tidak menemukan dalil-dalil yang sahih. Makanya para ulama seperti Syekh Al-Albani, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Utsaimin dan para ulama-ulama sunnah lainnya mengatakan bahwa mayit tidak mengetahui, ya, keberadaan orang yang datang ziarah kepadanya, dan mereka hanya bisa mengetahui dan mendengar kalau di saat-saat yang memang dalilnya ada disebutkan. Misalnya ketika awal-awal mereka ditanam dan ditimbun, dan mereka bisa mendengar suara-suara sendal orang-orang yang kembali setelah selesai proses menanam mayit tersebut, ya, ditimbunnya mayit tersebut. Adapun dalam kesempatan yang lain, pada momen yang lain, kapan orang ziarah, apalagi setahun kemudian, 5 tahun kemudian, ya, tidak ada keterangan kata mereka. Sehingga kita pun sulit untuk bisa meyakini bahwa memang mereka itu bisa mengetahui dan mendengar. Ya, sudahlah, ini sebetulnya masalah-masalah ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Dan kita pun selalu merujuk kepada dalil, kan. Selama dalilnya ada dan sahih, maka kita sepakati. Tapi karena ini hadisnya dhaif, ya, dan tidak disebutkan bahwa mereka selalu bisa mengetahui, maka kita katakan bahwa kembalikan sajalah kepada Allah. Dan sebetulnya manfaatnya apa? Bisa mendengar atau tidak bisa mendengar, bisa mengetahui atau tidak mengetahui. Manfaatnya untuk apa? Yang penting adalah doa kita sebagai anak kepada orang tua kita. Itu yang penting. Bukan sekedar kehadiran kita. Di rumah pun kita bisa mendoakan orang tua. Di jalanan bisa, di mobil bisa, di kuburan pun bisa. Yang penting doanya kita itu loh. Yang bermanfaat untuk mereka kan doanya itu, bukan karena sekedar semata-mata kita hadir, kita datang di situ, lalu mereka tahu, sekedar datang saja. Nggak ada manfaat untuk si mayit. Tapi mayit itu bermanfaat, mendapatkan manfaat dengan sebab doa kita. Doa kita yang bermanfaat untuk mereka. Ya. Maka terlepas dari tahu atau tidaknya mereka, yang penting doanya ini yang kita fokuskan, dan kita berdoa dengan khusyuk, kita menangis di situ, ya, saking rindunya, cintanya kepada orang tua kita, dan kita ingin sekali agar mereka diselamatkan dari siksa kubur dan Allah berikan mereka nikmat kubur. Ya, demikian. Wallahu taala a'lam bissawab.
Barakallahu fiikum wa ahsanallahu ilaikum. Sebelumnya kami ingin bertanya pada Ustadz, mohon maaf, ini Ustadz kira-kira sampai jam berapa antum berkenan untuk memberikan jawaban pada sesi tanya jawab? Masih banyak pertanyaan ya. Banyak banget Ustadz, mungkin satu mungkin satu lagi Ustadz. Ya silakan. Baik, demikian berarti kami ingin mengizinkan kembali jamaah yang ingin bertanya langsung. Di sini ada 2 yang raise hand, kami mendahulukan yang atas ya. Ada atas nama akun Trilmeja 15, boleh dibuka mikrofonnya. Kami ingin tahu mungkin nama antum terlebih dahulu siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Di atas nama siapa? Bukti. Atas nama Umi Torik. Baik, Umi Torik, silakan bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz. Bagaimana kalau saya ini bermimpi sama orang yang sudah meninggal, terutama dalam mimpi saya itu dia hanya tersenyum sama saya. Apakah itu bisa menandakan bahwa dia hidup senang di sana atau hanya sekedar mimpi? Itu bagaimana Ustadz? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, mimpi disebutkan di hadis bahwa mimpi itu terbagi 3. Ya, mimpi yang berasal dari Allah, mimpi yang berasal dari syaitan, atau mimpi yang berasal dari kejiwaan seseorang. Ya, mungkin dia sering memikirkan sesuatu sampai ke bawah mimpi. Ya, demikian ya. Jadi dari Allah berarti mimpi yang bagus, yang baik, yang benar. Ya, mimpi dari syaitan berarti mimpi yang penuh dengan kedustaan atau berbagai macam yang sifatnya menyelisihi syariat. Ya, mungkin gangguan-gangguan dan lain-lain. Dan mimpi yang ketiga karena faktor banyaknya pikiran, ya, banyak hal yang kita pikirkan akan suatu permasalahan sehingga bisa jadi kebawa sampai ke mimpi. Nah, adapun tadi jenis mimpi yang disebutkan bahwa bertemu dengan seseorang yang dia wajahnya tersenyum kepada kita. Ya, tersenyum kepada kita dan kita tahu bahwa orang ini sudah meninggal dunia. Dan barangkali tadi pagi baru dikuburkan ya. Mungkin malamnya bermimpi. Ya. Kita katakan bisa jadi wallahu taala a'lam bissawab. Bisa jadi mimpi itu benar. Memang Allah pertemukan roh orang yang mati dengan roh orang yang masih hidup dalam keadaan tidur. Ya, itu bisa terjadi. Sebagaimana tafsir Al-Quran di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar, surah ke-39, ayat yang ke-42. Di surah ke-39, surah Az-Zumar, ayat ke-42. Ya. Dan ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, Az-Zumar ayat ke-42, bahwa roh orang yang mati bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup dalam mimpinya. Bisa bertemu. Ya, dalam mimpi ya, bukan dalam kondisi terjaga. Makanya ini kisah-kisah yang memang jumlahnya sangat banyak. Orang-orang yang terkadang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah mati. Ya. Bahkan di zaman Nabi pun para sahabat juga pernah demikian. Tetapi perlu kita pahami, jangan sembarangan kita cepat-cepat percaya dengan mimpi tersebut. Karena kita khawatir mimpi itu ternyata bukan dari Allah. Bisa jadi mimpi dari syaitan. Wajahnya tersenyum, ya, mungkin dia bercahaya, mungkin dia datang kepada kita dalam mimpinya itu. Ya. Nah, ini kita tidak tahu di masalah gaib. Masalah gaib, ya. Masalah gaib ini kita tidak bisa langsung cepat percaya. Begitu saja nggak bisa, karena syaitan itu luar biasa. Perangkapnya luar biasa, tipu dayanya untuk menipu manusia. Tapi kalau kita mau berbaik sangka, boleh-boleh saja. Mudah-mudahan yang datang dalam mimpi saya itu betul-betul dia. Betul-betul orang yang sudah mati itu. Dan dia tersenyum kepada saya. Ya, mudah-mudahan ini pertanda. Mudah-mudahan kita berbaik sangka ya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa orang itu mendapatkan nikmat kubur.
boleh-boleh sajalah kita berbaik sangka sambil kita mendoakan dia. Tetapi untuk memastikan, maksud saya, jangan. Nggak berani kita memastikan. Ya, karena apa? Bisa jadi setan itu menyerupai wajah orang yang sudah mati, ya. Lalu dia datang dalam mimpi kita. Dalam mimpi kita datanglah dia. Padahal itu setan. Setan yang menyerupai wajah orang yang sudah mati. Lalu setan ini ternyata tersenyum, mungkin dia tertawa, mungkin dia memberikan wasiat-wasiat kepada kita. Hendaknya begini, hendaknya, bisa bicara lagi. Ajak kita ngobrol. Nah, ini kan kita khawatirkan gitu loh, bukan seuzon ya, tapi kita khawatir karena setan itu luar biasa tipu dayanya, dan dalam kondisi tidur pun kita ditipu. Dalam kondisi terjaga kita ditipu. Dan usaha untuk menjerumuskan manusia menjadi sesat selalu mereka lakukan selama 24 jam. Ya. Kemana kita berjalan, dimanapun kita berada, setan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita kepada kesalahan dan kesesatan. Ya, makanya kita khawatir. Kalau memang itu nyata dari orang yang sudah meninggal dunia, ya alhamdulillah. Tapi kan kita nggak tahu juga. Karena ini bukan informasi dari Nabi SAW. Kalau Nabi beda, Nabi yang berkata, ini pasti benar, karena dengan tuntunan wahyu. Tapi kita kan bukan Nabi dan Rasul. Dalam mimpi kita itu bisa benar, bisa salah. Kalau mimpinya Nabi, pasti benar. Karena mimpi itu wahyu. Beda dengan kita. Mimpinya Nabi itu wahyu. Dengan tuntunan Allah. Tapi selain Nabi dan Rasul, tidak ada jaminan bahwa mimpinya itu pasti benar. Karena dia bukan Nabi dan Rasul. Ya, tidak pasti benar. Bisa benar, bisa tidak. Ya, maka kalau kita lihat di masyarakat banyak kan kadang-kadang menceritakan kondisi, saya bertemu dalam mimpi, ketemu dengan suami saya, ketemu dengan istri saya, ketemu dengan orang tua saya, ketemu, ya mudah-mudahan kalau memang yang pas kita ketemunya itu kondisinya mereka baik-baik saja ya, seperti itu, mungkin wajahnya ceria, bercahaya, dan ngajak bicara bahkan memberikan nasihat, ya selama memang yang mereka sampaikan benar, tidak menyelisihi syariat, tidak menyelisihi sunnah, ya mudah-mudahan kita berbaik sangka, semoga itulah orang tua kita yang sebenarnya. Semoga itulah mayit yang sebenarnya. Karena memang, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bisa dengan izin Allah tentu terjadi, adanya roh orang yang sudah mati, bisa bertemu dengan roh orang yang sudah yang masih hidup, ya. Lalu mereka bertemu dalam mimpi tidurnya orang-orang mukmin selama mereka hidup di dunia ini. Dia tidur, dia bermimpi. Allah pertemukan mereka. Ya, dengan kondisi yang Allah izinkan. Itu bisa terjadi. Tetapi sekali lagi, setan pun bermain di situ. Setan juga memanfaatkan ya momen-momen seperti ini untuk bisa menyesatkan manusia. Sampai-sampai kita lihat itu, adanya orang-orang yang mengaku diangkat sebagai nabi dan rasul. Dia merasa bertemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Padahal itu bukan Rasul. Setan yang mengatakan, mengklaim dirinya Rasul. Setan tidak bisa menyerupai Rasul dalam bentuk aslinya. Ya, Rasul mengatakan demikian. Setan tidak bisa menyerupai Rasul dalam bentuk aslinya. Baik wujud maupun bahasa ataupun suaranya. Nggak bisa. Tapi setan bisa mengaku-ngaku bahwa dia sebagai Rasul. Nah, karena kita nggak pernah bertemu Rasul dalam bentuk aslinya, maka bisa jadi kaum muslimin ada yang tersesatkan. Tapi coba, seandainya sahabat Nabi SAW, ya, mereka bermimpi bertemu Rasul yang sudah meninggal. Rasul sudah meninggal dunia, lalu sahabat bertemu Rasul dalam mimpinya. Nah, sahabat setiap hari bertemu Rasulullah. Sahabat tahu persis tentang fisiknya Rasulullah, bagaimana suaranya. Setan nggak bisa untuk menipu mereka. Karena mereka tahu. Sedangkan kita kan tidak pernah bertemu Rasul. Ya, kitanya tahu seperti ini, fisiknya seperti ini, bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, tapi langsung bertemu belum pernah. Nah, disinilah setan bisa mengaku-ngaku dan mengklaim dan mengatakan saya Rasulullah. Nah, ini jadi tersesatlah orang-orang yang memang tidak tahu siapa itu Rasul yang sebenarnya, apalagi mereka tidak belajar tentang hadis. Hadis tentang bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri fisik Nabi SAW. Di hadis disebutkan
Kalau kita paham tentang hadis ini, bagaimana hidungnya, bagaimana dahinya, bagaimana tubuhnya, bagaimana jenggotnya, bagaimana... Nah, kalau seandainya persis sama dengan ciri-ciri fisik yang disebutkan di hadis, meskipun kita belum pernah ketemu langsung ya, tapi paling tidak di hadis yang ciri-ciri itu kita hafalkan semua, pas ketemunya sama. Nah, insya Allah itulah Rasul yang sebenarnya. Berdasarkan ciri-ciri fisik yang kita dapatkan disebutkan di hadis. Ya, demikian. Jadi kesimpulannya adalah selama ini hal yang belum kita ketahui secara pasti, maka jangan cepat-cepat kita percaya, meskipun memang ada peluang, ya, ada kemungkinan roh orang yang sudah mati itu bisa bertemu dengan roh orang yang masih hidup dalam mimpi, dalam tidurnya. Tetapi sekali lagi bahwa hendaknya kita jangan cepat untuk percaya, hendaknya kita waspada dan harus kita sesuaikan dengan syariat ini. Dan kalaupun memang kita lihat kondisinya sekedar senyum, mungkin wajahnya bercahaya ketika dalam mimpi kita, ya sudahlah, mungkin mudah-mudahan ini pertanda, kita berbaik sangka saja, semoga ini pertanda, semoga ya, bukan memastikan, semoga ini pertanda bahwa orang itu mendapatkan nikmat kubur, dan kita doakan dia, kita doakan dia, kita doakan dia. Tapi sekali lagi, jangan pernah memastikan. Karena hakikat yang sebenarnya memang di alam sana kita tidak tahu sama sekali. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, barakallahu fikum wa assalamualaikum. Baik, jemaah sekalian, berhubung waktu yang kita punya sudah habis, jadi kita tutup sesi tanya jawab. Namun sebelum kami menutup, Afwan, ada titipan pertanyaan dari jemaah, banyak menanyakan untuk bukunya belinya di mana, Ustaz ya? Iya, mungkin bisa didapatkan di toko buku terdekat. Silakan di toko-toko yang terdekat dengan kota mereka, atau mungkin langsung bisa menghubungi admin saya. Ya, mungkin bisa menghubungi admin saya, nanti bisa diurus untuk pengirimannya, atau mungkin datang ke toko-toko buku terdekat. Ya, Allahu a'lam. Ya, baik, jemaah sekalian, alhamdulillah. Bagi yang ingin membeli buku bisa membeli di toko terdekat sesuai informasi dari Ustadz tadi, atau bisa menghubungi admin dari Ustadz. Kemudian sekarang kami masuk ke sesi penutupan, Ustadz ya. Ana izin tutup. Alhamdulillah jemaah sekalian, terima kasih kepada jemaah yang telah hadir bersama sampai akhir. Semoga waktu yang kita luangkan bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dengan baik, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita. Semoga bisa menjadi amal jariah antum. Dan kami memohon maaf kepada semuanya jika ada kesalahan kata maupun kesalahan sikap, dan mohon maaf juga jika banyak pertanyaan yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam, Ustaz.